Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran Pak Ali. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pidato untuk kelas 6 semester 2. Disiapkan buku dan alat tulisnya. Selamat mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tentang pidato, tujuan pidato, dan struktur teks pidato. Jadi, kalian setelah belajar ini, diharapkan kalian sudah dapat menjelaskan tentang pidato, apa itu pidato, tujuan pidato, dan struktur teks pidato. Apakah kalian pernah melihat orang yang berpidato? Tentunya kalian sudah pernah, baik orang yang berpidato di televisi, di YouTube, ataupun yang kalian lihat langsung. Contohnya, saat kalian upacara, pasti kalian pernah melihat kepala sekolah berpidato untuk menyampaikan amanat upacara bendera di saat upacara. Begitu juga saat kalian melihat televisi, Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo atau sekarang di Pak Jokowi menyampaikan pidatonya pada acara kenegaraan. Jadi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai sesuatu hal. Pak Ali ulangi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran suatu hal atau informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini, kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil
yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kebinekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini, kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Tadi adalah sebuah contoh pidato. Sekarang apa tujuan pidato? Tujuan pidato adalah 1. Mempengaruhi orang lain. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Jadi, diharapkan setelah mendengarkan pidato, orang tersebut memahami informasi yang disampaikan. Bagaimana struktur teks pidato? Struktur teks pidato terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Di dalam pendahuluan terdapat salam pembuka, ucapan syukur, dan tujuan pidato. Sedangkan diisi terdiri dari uraian isi pidato. Dan terakhir penutup berisi tentang kesimpulan, permohonan maaf, dan salam penutup. Berikut adalah contoh pidato beserta bagian-bagiannya. Contoh yang paling atas, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan seterusnya, itu merupakan contoh salam pembuka. Selanjutnya, hari ini 10 November 2019, kembali kita peringati Hari Pahlawan dengan mengadakan kegiatan. Dan seterusnya, itu adalah contoh pendahuluan. Selanjutnya, bagian inti. Bagian inti contohnya, hadirin sekalian, kita memang tidak sedang berperang seperti Bung Tomo dan kawan-kawannya di Surabaya dulu, dan seterusnya. Lanjut, untuk bagian penutup, demikian yang bisa saya sampaikan terkait Hari Pahlawan. Itu merupakan bagian penutup. Dan yang terakhir, untuk salam penutup dan permintaan maaf adalah mohon maaf jika ada kesalahan. Yang saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa metode pidato. Yang pertama, impromptu, yaitu berpidato secara langsung tanpa persiapan. Yang kedua, memoriter, yaitu berpidato dengan cara menghafalkan teks pidato.
Dan yang ketiga, naskah, yaitu berpidato dengan membaca teks naskah pidato. Dan yang terakhir, ekstemporan, yaitu berpidato dengan menyiapkan konsep-konsep pidato terlebih dahulu.